generasi orang beriman mandiri. Coba tuh lihat, Masya Allah kan, orang sudah sampai kuliah itu sudah sangat lama kita menyusahkan orang tua. Bebani orang tua itu udah kelamaan. Bayangkan antum sekolah, apalagi sekarang sekolah tambah hari tambah panjang. Dulu zaman saya sekolah cuma SD, TK, 0 kecil 0 besar. Sekarang sebelum TK sudah ada sekolahnya. Mahal lagi, lebih mahal dari TK lagi. Jadi sudah nyusahinnya panjang, Pak. Dari apa namanya nggak tahu namanya ya kan, macam-macam namanya. Kemudian TK, masuk SD, SMP, SMA, kuliah. Selesai kuliah nggak mandiri juga keuangannya, Pak. Sudah antum lulus kuliah tuh 22 tahun. 22 tahun itu Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan, Pak. Umar bin Abdul Aziz 23 tahun sudah jadi menteri. Kita masih gini tangan di depan orang tua, ongkos. Ini memang ada salah luar biasa. Ini salah luar biasa, teman-teman. Kemandiriannya tidak ada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat untuk mandiri itu. Saya berikan satu contoh. Ini peristiwa menjadi mahal, pelajaran untuk siapapun, anak muda, generasi tua, pelajaran mahal tentang kemandirian masalah ekonomi. Suatu hari datang seseorang dari masyarakat Ansor. Ada anak muda, satu anak muda dari masyarakat Ansor datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian minta ke Nabi, Pak. Minta ngemis, Pak. Ya Rasulullah, saya minta makan. Nabi itu sebenarnya, Bapak Ibu, kalau diminta itu Nabi pasti beri, Pak. Pasti Nabi beri. Tapi ini yang minta anak muda, Pak. Anak muda minta makan. Kata Nabi, di rumahmu ada apa? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Hanya ada tikar atau apa ya, kain atau tikar lah bukan? Yang sebagian saya pakai untuk alas tidur, sebagian saya pakai untuk selimut. Sama bejana tempat minum yang sudah rusak. Kata Nabi, pulang bawa sini. Bawa sini. Pulang dia, Pak. Dibawa itu barang nggak berharga itu di depan Rasul. Sedang kumpul Rasul dengan para sahabat. Kata Nabi, siapa yang mau beli barang ini? Barang nggak berharga dijual sama Nabi. Tapi ini pelajaran mahal. Lihat nanti, lihat pelajaran mahal ini. Bahkan ini semestinya menjadi program negara, dibuat menjadi sistemik. Lihat contoh ini luar biasa. Ini contohnya memang satu orang, tapi ini untuk satu negara sebenarnya. Nanti konsep negara ini. Kata Nabi, siapa yang beli ini barang nih? Sahabat angkat tangan. Saya Rasulullah, berapa? 1 dirham. Oh, memang barang nggak berharga, Pak, itu. 1 dirham. Ya kan? 1 dirham. Kata Nabi, saya pengen lebih dari 1 dirham. Sahabat tahu Nabi bukan ingin menjual barang ini. Nabi punya rencana tentang anak muda ini. Ada yang angkat tangan, 2 dirham ya Rasulullah. Sini 2 dirham sini. Ini ambil nih barang. Gak ada gunanya tuh barang. Ambil 2 dirham. 2 dirham dibawa oleh Nabi, diserahkan ke anak muda itu. Kata Nabi, sebagian belikan makanan untukmu dan keluargamu. Sebagian belikan kampak, terus datang lagi ke aku. Cerdas ya, Pak. Yang begini ini harus jadi program negara. Antum pikirin deh. Ya kan, pikirin coba program kayak apa yang jadi. Anak muda itu pulang, dia beli sebagian untuk beli makanan secukupnya, kemudian sisanya beli kampak gitu, Pak. Sini, kata Nabi. Sudah, ini ya Rasulullah kampak ya. Nabi kasih kayu, Pak, diikat pakai kayu, kampak tuh. Lihat kata Nabi, pergi, cari kayu. Setelah cari kayu, kalau kamu dapat, pergi ke pasar, jual. Saya tak mau melihat wajahmu 15 hari. Cakep, Pak. Betul? Sampai waktunya ada. Antum harus teliti mengapa 15 hari. Oh iya. Nabi ingin generasinya mandiri, muda-muda. Enggak ada anak muda kerjaannya ngemis. Akhirnya begitu jadi pemimpin, cuma penampilan yang keren, Pak. Berdasi, berjas, AC dingin, pengemis juga. Kerjaannya ngemis sana, ngemis sini, negara akhirnya dijual. Wong kerjaannya ngemis.
Tapi generasi mandiri, Pak, nggak diberi kesempatan Nabi. Hanya untuk sekedar kalau dia minta makan, apa susahnya Nabi ngasih makan? Pak. Ini faktornya adalah masalah, ini ada salah tentang masalah kemandirian. Akhirnya anak muda itu pergi, Pak. 15 hari Nabi nggak mau lihat. Antum tahu enggak? 15 hari itu bagaimana? Lawang pasar itu, Pak. Pasar muslimin itu yang nggak jauh dari Masjid Nabawi. Sampingnya, depannya pasar Yahudi Bani Koinuko, ya kan? Sampai dia ditutup nantinya. Ada pasar Ka'ab bin Ashraf nanti juga ditutup sampai orangnya mati, ditutup pasarnya. Pasarnya ya keliling itu aja. Kira-kira ketemu nggak itu? Kan Nabi ngelihat, sahabat pasti ngelihat anak muda itu kan? Oh, iyalah. Dia bolak-balik bawa kayu kan. Tapi Nabi bilang, saya nggak mau lihat wajah kamu 15 hari. Anda tahu? Setelah 15 hari anak muda itu datang menemui Nabi SAW. Dia bawa 10 dirham. Sudah 10 kali lipat. Kalau tadi 2 dirham, mungkin yang 1 dirham dibelikan makanan, 1 dirham dibelikan kampaknya umpamanya, maka artinya hasilnya sudah 10 kali lipat dalam 15 hari. Coba angka prosentasenya ketemu antum. Sampai prosentasenya. Baru begitu datang bawa 10 dirham, di 10 dirham itu dia bisa belikan, sudah beli baju, dia beli baju, beli macam-macam. Kata Nabi, begini. Baru Nabi kasih nasihat, Pak. Nasihatnya baru keluar. Begini ini lebih baik dibandingkan kamu ngemis nanti di akhirat datang dengan wajah hitam, dengan wajahmu penuh titik hitam gara-gara ngemis. Saya juga nggak kebayang, Pak, kalau orang kerjaannya ngemis gitu ya. Terus kalau pejabat ngemisnya gimana itu, Pak? Nah, itu mukanya apa nggak gelap itu? Kata Nabi, ada titik hitam di wajahmu gara-gara kamu ngemis. Ini lebih baik begini, kamu berusaha bekerja dengan cara ini lebih baik. Lihat antum, Pak. Waktu dia datang pertama bukan diceramai Nabi, Pak. Dia perlu solusi yang nyata. Datang ngemis diceramai. Kamu ngemis saja kerjaannya. Sono nyari kerjaan. Kasih solusi, bukan diceramain, Pak. Dia tidak sedang perlu ceramah. Dia sedang perlu diberikan solusi untuk mandiri. Lihat itu. Nanti kalau dia sudah mulai kelihatan mandiri, baru dikasih ceramah. Ini lebih baik nih, gitu. Lihat konsep Nabi SAW. Luar biasa. Maka hadirnya generasi-generasi yang sangat kokoh. Kemandirian-kemandirian yang sungguh sangat luar biasa itu. Seorang sahabat muda bernama Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu. Uqbah bin Nafi' meriwayatkan sebuah hadis Nabi yang luar biasa. Kata Nabi, innallaha yudkhilul jannata bisahmin wahid thalatha. Sesungguhnya Allah memasukkan 3 orang ke dalam surga hanya gara-gara 1 panah. Panah. Gara-gara 1 panah Allah masukkan ke surga 3 orang. Kata Nabi, siapa 3 orang itu? 1, soni'uhu, yang membuatnya. Lihat teman-teman. Sahabat didorong untuk membuat. Ayo buat. Ini keterampilan masalahnya. Betul kan? Sekarang teman-teman yang punya keterampilan membuat panah jadi bisnis sendiri kan? Masya Allah. Ya, Nabi dorong, ayo buat. Karena si pembuatnya, kalau dia membuat karena ingin mendapatkan pahala Allah, dia masuk surga gara-gara membuat. Belum manah dia, baru membuat maksudnya. Pembuatnya. Yang kedua kata Nabi, Romi, pemanahnya. Yang ketiga, Munbiluh, itu yang menyiapkannya. Ya, artinya luar biasa. Kata Nabi, 3-3-nya masuk surga hanya gara-gara 1 panah. Maka didorong generasi muda itu di zaman Nabi untuk punya keterampilan. Nggak boleh nggak punya keterampilan. Maka Nabi itu, teman-teman, Nabi itu ngelewatin anak muda. Itu anak-anak muda lagi pada menguliti kambing. Kambing dipotong terus dikuliti. Nabi cuma lewat, tapi Nabi perlu memberikan dorongan motivasi ke mereka. Nabi mengatakan, begitu Nabi ngelihat, Nabi berhenti. Kata Nabi, tidak begitu nak cara menguliti kambing. Berarti ada yang salah. Cara nguliti. Kata Nabi, lihat saya. Nabi langsung kuliti. Lihat, begini cara ngulitinya. Nah, sudah. Ayo teruskan. Didorong, mereka punya keahlian. Punya kemampuan, Pak. Sehingga mereka menjadi generasi yang mandiri. Dan begitulah
Kenapa mereka didorong mandiri? Karena kelak mereka lah pemimpin-pemimpin dunia. Kalau mereka tidak mandiri, maka alangkah bahayanya. Mereka mandiri dengan kebersamaan muslimin,